pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Fasya Rahman dapat kembali membersamai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Universitas Hasanuddin menjalin kolaborasi internasional bersama Aston University dan University of Birmingham dari Inggris dalam proyek riset inovatif bertajuk Tumpas Epilepsi Indonesia. Proyek kolaborasi ini bertujuan untuk memformulasikan penanganan pada kasus epilepsi resisten obat di Indonesia. Tumpas Epilepsi Indonesia merupakan sebuah proyek kolaborasi yang bertujuan untuk mengembangkan solusi farmasi modern bagi penderita epilepsi yang tidak merespon terhadap pengobatan konvensional atau yang disebut epilepsi resisten obat. Epilepsi resisten obat adalah kondisi ketika penderita epilepsi tidak lagi merespon pengobatan standar. Kondisi ini tak hanya mengancam kualitas hidup pasien, tapi juga keluarga yang merawat mereka, terutama ketika frekuensi kejang semakin sering dan solusi medis seakan berputar di tempat. Tumpas, yang dalam bahasa Indonesia berarti menghancurkan atau mengeliminasi, merupakan akronim dari Targeted Brain Delivery using modern pharmaceutical innovation of anti-epileptic drug to solve drug-resistant epilepsy in Indonesia. Jadi proyek kerjasama kita tuh namanya Tumpas Epilepsi Indonesia. Tumpas itu sebenarnya karena juga punya arti dalam bahasa Indonesia, tetapi dia singkatan dalam bahasa Inggris itu terkait Targeted Brain Delivery. Tapi kami menggunakan kata tumpas karena ya semangatnya adalah menumpas epilepsi yang ada di Indonesia. Jadi proyeknya itu merupakan proyek kerjasama antara universitas di Indonesia dengan universitas di UK. Dalam hal ini kami dari Unhas bekerja sama dengan ilmuwan dari universitas di kota Birmingham, ada dua, University of Birmingham dan Aston University. Kami itu pertamanya hanya iseng saja karena kami berteman, karena kami bilang, oh ayo kita lakukan proyek kolaborasi sama-sama. Terus ternyata ada peluang dari Dikti melalui Grand Call British Council ISPF Fund namanya. Kemudian kami apply, join proposal, kami bersama menulis proposalnya, satu proposal yang kami submit, kemudian disubmit di UK, disubmit di Indonesia dan mendapatkan pendanaan. Di Indonesia sendiri itu hanya ada 7 kelompok yang mendapatkan pendanaan dari British Council dan LPDP ini untuk proyek ISPF Fund. Dan overview dari proyeknya sendiri, targetnya itu kita mau mengembangkan suatu sediaan farmasi yang lebih sesuai untuk penyakit yang disebut dengan epilepsi resisten obat atau intractable epilepsy. Salah seorang anggota tim, Ahmad Himawan, menyebut nama proyek ini juga dipilih untuk menggambarkan semangat tim dalam menghadirkan terobosan nyata untuk menumpas tantangan epilepsi di Indonesia. Dosen Farmasi Unhas ini menceritakan proyek kolaborasi ini bermula dari hubungan pertemanan yang sudah terjalin antar para peneliti sebelumnya. Proyek Tumpas menjadi satu dari hanya 7 proyek di Indonesia yang berhasil mendapatkan pendanaan dari skema International Science Partnership Fund atau ISPF. Pendanaan penelitian di Inggris didukung oleh British Council, sementara di Indonesia didanai oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau disingkat LPDP. Fokus utama kolaborasi ini adalah merumuskan ulang obat-obatan anti-epilepsi yang saat ini tersedia dalam skema BPJS agar lebih efektif dan sesuai dengan kondisi pasien epilepsi resisten obat di Indonesia. Pendekatan yang diusung meliputi penggunaan teknologi nanopartikel, ribosom, serta sistem pengantaran obat melalui kulit dan hidung. Sebagai bagian dari proyek tersebut, simposium awal digelar di Universitas Hasanuddin pada Sabtu 17 Mei 2025. Ahmad Himawan yang juga ketua panitia simposium ini menjelaskan, selain untuk memperkenalkan proyek, kegiatan ini menghadirkan praktisi kesehatan seperti apoteker, perawat, dan dokter untuk memberikan masukan tentang tantangan nyata dalam penanganan epilepsi di Indonesia. Kedepan, proyek ini akan mengembangkan model uji coba yang relevan dengan kondisi genetik dan sosial pasien epilepsi di Indonesia, mengingat perbedaan karakteristik antara populasi di Inggris dan Indonesia. Harapannya, kolaborasi erat ini dapat menghasilkan inovasi farmasi yang aplikatif dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup pasien epilepsi di tanah air. Fasya Rahman, Rahmati Ardi, Unhas TV. Pemirsa, menggunakan kloset duduk di banyak fasilitas umum memiliki risiko kesehatan jika kebersihan dan penggunaannya tidak diperhatikan. Lantas seperti apa cara yang benar menggunakan kloset duduk di tempat umum? Berikut informasinya untuk Anda. Pemirsa, kloset duduk sering digunakan di mal, bandara, atau tempat umum lainnya.
Meski memiliki desain modern, risiko penyebaran penyakit seperti infeksi bakteri atau virus tetap ada jika tidak digunakan dengan hati-hati. Menurut dokter spesialis bedah digestif, Profesor Dr. Warsinggi, SPB Sub SPB DKM-Kes, ada beberapa tips yang harus diperhatikan saat menggunakan kloset duduk di tempat umum. Pertama, bersihkan sebelum dipakai. Kalau tidak pakai tisu, pakai hand sanitizer maupun dengan dilapisi dengan tisu. Berikutnya habis itu, setelah itu adalah cuci tangan yang bersih. Yang ketiga, yang keempat berikutnya, jangan menaruh sesuatu di daerah lantai, karena itu nanti kalau kita pegang kontaminasi, untuk mencegah terjadinya kontaminasi baik diare, dermatitis, maupun terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Prof. Warsinggi juga menekankan untuk menghindari meletakkan barang pribadi seperti telepon genggam di lantai atau di samping toilet. Hal ini untuk menghindari risiko kontaminasi air toilet yang dapat membawa bakteri ke barang-barang Anda. Hal lain yang juga penting adalah tidak berada terlalu lama di toilet. Ini untuk mengurangi risiko peningkatan tekanan di area anus yang bisa menimbulkan masalah seperti wasir. Selain itu, pastikan untuk tidak menyentuh wajah atau mulut sebelum mencuci tangan dengan sabun. Penggunaan hand sanitizer setelah mencuci tangan juga dapat membantu membunuh kuman yang masih meninggalkan jejak. Penting untuk memilih toilet yang kebersihannya terjaga, serta memperhatikan kondisi air untuk membersihkan diri setelah buang air besar. Menggunakan tisu atau penutup kloset juga dapat menjadi solusi untuk meminimalisir kontak langsung dengan permukaan yang sering digunakan orang lain. Menjaga kebersihan dan memperhatikan kehati-hatian saat menggunakan kloset duduk di tempat umum adalah kunci utama untuk mengurangi risiko penyakit. Kebiasaan sehat ini bisa menjadi langkah preventif untuk menjaga tubuh tetap terhindar dari infeksi dan masalah kesehatan lainnya. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Seminar penguatan profil pelajar Pancasila sukses digelar UKM PIB baru-baru ini. Seminar ini berfokus pada peningkatan kualitas pelajar yang berkarakter dengan dilandasi nilai-nilai Pancasila. Unit Kegiatan Pengawal Ideologi Bangsa sukses menggelar seminar penguatan profil pelajar Pancasila yang bertema Membangun Generasi Berkarakter Pancasila untuk Masa Depan Indonesia di Gedung 5 Lantai 6 USM baru-baru ini. Seminar penguatan profil pelajar Pancasila merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh UKM PIB, di mana kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas karakter bagi generasi penerus bangsa. Dr. Tri Mulyani SPD SHMH, pembina UKM PIB, mengungkapkan seminar ini akan membantu mahasiswa menemukan jati diri mereka melalui penanaman nilai-nilai Pancasila. Harapan kami semua pelajar mempunyai jati diri, tidak kehilangan jati diri, ya, di mana arus globalisasi yang terus mengalir dan menggerus, ya, nilai-nilai Pancasila dalam diri mereka, sehingga nilai-nilai Pancasila yang kita tanamkan, kita selalu kuatkan mereka, bertujuan untuk menjadi filter bagi mereka, sehingga mereka menjadi kuat dan tetap menanamkan nilai-nilai Pancasila di dalam hati mereka. Diikuti 150 peserta offline dan 100 peserta online, seminar penguatan profil Pancasila ini selain menekankan peran Pancasila sebagai dasar negara dan fondasi moral bangsa, juga menjadi wujud bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat membentuk karakter dan kompetensi pelajar yang berkarakter. Galuh Amanda Putri, Ketua Panitia Seminar, mengungkapkan terkikisnya nilai Pancasila saat ini mendasari UKM PIB untuk gencar menggelar seminar penguatan profil pelajar Pancasila. Dari dilaksanakannya seminar ini untuk menumbuhkan jiwa-jiwa nilai Pancasila agar mahasiswa dan siswa-siswa dari SMA, SMK sekota Semarang ini tidak lupa atau meninggalkan nilai-nilai Pancasila, karena saat ini tuh dari kemajuan zaman itu nilai-nilai Pancasila mulai terkikis, Kak. Jadi kita melaksanakan seminar ini untuk menumbuhkan jiwa-jiwa Pancasila lebih baik lagi ke depannya. Dari Semarang, Jawa Tengah, tim liputan OSM TV melaporkan untuk Onas TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.